Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Ini ya Gus ya. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus alhamdulillah pada pagi hari ini telah berada di tengah-tengah kita dalam rangka seminar pendidikan kepemimpinan berbasis pendidikan yang dilaksanakan oleh Komisi Pendidikan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Made Saihu MPDI, yang kami muliakan Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji MA MH, yang hari ini beliau barangkali berhalangan, akan tetapi beliau menitipkan salam khusus kepada narasumber pada pagi hari ini, Prof. Made Saihu dan seluruh jajaran pengurus MUI Kabupaten Bogor serta komisi. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor Al-Mukarram Dr. Saifuddin Mukhtar MA. Yang terhormat Ketua Komisi Pendidikan beserta seluruh jajaran pengurus komisi, alhamdulillah telah hadir dari jajaran komisi Pak Sekuh, Abah Latif, Kiai Khalil, Gus Miftah, beserta dengan Kiai Aib, Dr. Kiai Aib Rukian MAG, beserta seluruh panitia LPKPU dan panitia PKU dan para peserta seminar ya, yang mayoritas dihadiri oleh PKU Angkatan ke-16 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga dapat berkumpul di dalam halaqah yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di Wisma Darmais, dalam rangka melaksanakan seminar nasional. Seminar nasional yang akan kita usung tema pada pagi hari ini adalah kepemimpinan berbasis pendidikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita telah hadir narasumber kita yang sudah insya Allah kelasnya nasional. Sayang apabila para peserta ini tidak mengaktifkan diri untuk memaksimalkan potensi yang digali dari narasumber. Namun oleh sebab itu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Juga kita hadiahkan kepada para sesepuh MUI Kabupaten Bogor dan tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang telah berjuang mendirikan dan mengembangkan peradaban di Kabupaten Bogor ini. Mudah-mudahan almarhum almarhumah mendapatkan rahmat dan maghfirah di alam kuburnya. Ada hadirin yang mengikuti media sosial. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak narasumber dan seluruh jajaran pengurus MUI Kabupaten Bogor serta peserta PKU. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh peserta PKU Angkatan ke-16 Al-Ustadz Agus Faton. Mana? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu
Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Agus Antoni yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran Karim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin disilakan duduk kembali. Para tamu undangan dan peserta PKU yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor yang akan diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif SIP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil farqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
yang kami hormati narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, Al-Karom Bapak Syekh Profesor Dr. Ade Syekhu MPDI, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Bogor bidang pendidikan dan kaderisasi, Dr. Saifuddin Mukhtar atau Gus Budin. Kemudian yang kami hormati seluruh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor. Iya. Yang Apa menyampaikan juga Ketua LPKPU, Kang Tikor, dan tentunya ada Kang sepuh semua ini ke depannya. Iya. LPKPU dan jajaran yang lain, serta panitia PKU angkatan ke-16 dan juga para peserta PKU angkatan ke-16, akang-akang, teteh-teteh yang berbahagia. Puja dan puja syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kepada sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita di yaumil akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu disampaikan di sini, Ketua dan anggota Komisi Pendidikan Kabupaten Bogor, supaya para peserta tahu, terutama peserta PKU, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor diketuai oleh Al-Karom Ki Haji Cep Junaidi NC, yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada sebuah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau dari Kecamatan Cibunggulang. Kemudian sekretaris saya sendiri dari Cibunggulang sama. Kemudian anggota yaitu Ustadz Miftahudin MPD dari Citerep. Kemudian yang kedua Dr. Sobur Wijaya dari Cilengsi, jadi MC dan pembicara. Kang Miftah sebelah sini yang di depan. Kemudian yang ketiga Dr. Rukiat dari Lewiliang. Kang berdiri. Ya, beliau Ketua MUI Kecamatan Lewiliang juga. Kemudian yang keempat Kiai Haji Khalil Khairuddin MPDI dari Cilengsi, duduknya yang depan di sini. Kemudian yang kelima Dr. Kiai Haji Dr. Saiful Falah, rektor dari UKI ya, Universitas Mulkuro. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah Ustadz Didin Yudin MPD dari Lewiliang juga. Yang ketujuh Kiai Haji Mamas dari Jasinga. Kemudian selanjutnya Kiai Haji Gosari dari Rancang Bogor. Itulah komisi-komisi organisasi Kabupaten Bogor. Ini semuanya adalah di bawah naungan Ketua MUI Kabupaten Bogor bidang pendidikan dan kaderisasi yang diketuai oleh tadi Dr. Saifuddin Mukhtar atau Gus Budin. Para peserta PKU yang kami hormati, pada pagi hari ini Komisi Pendidikan dan Kaderisasi mengadakan adalah seminar pendidikan dengan tema kepemimpinan berbasis pendidikan. Seperti minggu kemarin di Komisi Perekonomian ya, minggu kemarin dan minggu sekarang adalah
bagian giliran Komisi Pendidikan dengan tema kegiatan tadi sudah disampaikan barusan adalah kepemimpinan berbasis pendidikan. Kemudian maksud dan tujuannya adalah yang pertama adalah untuk memberikan wawasan kepada stakeholder pendidikan dalam memahami problematika pendidikan di masa pasca pandemi COVID-19 dan memberikan pencerahan tentang kepemimpinan berbasis pendidikan yang berorientasi pada pengembangan pendidikan yang universal, jaringan yang kuat dan mampu bersaing. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan, yaitu seminar ini dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 2 Dzulhijjah 1443 Hijriah, tanggal 2 Juli 2022 jam 9 sampai jam 12 siang. Tempat Aula Wisma Darmais Bogor, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian narasumber yang pertama Profesor Dr. K. Haji Ahmad Bukri Adi MA MH. Menurut informasi beliau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah Al-Mukarram Associate Profesor Dr. Made Syaikhu MPDI, itu narasumber kita. Para peserta PKU 16 yang berbahagia, marilah kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Prof, ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada kita semuanya, terutama kepada para peserta PKU 16, sehingga ilmu-ilmu yang sebelumnya bisa diserap oleh kita, terutama adalah masalah tadi kepemimpinan berbasis pendidikan. Para peserta PKU yang berbahagia dan akang-akang dan dede semuanya, itulah yang disampaikan oleh kami dari Komisi Pendidikan. Selamat mengikuti kepada semuanya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Latif SAG yang telah menyampaikan sambutan atas nama Komisi Pendidikan. Para tamu undangan serta mahasiswa PKU yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara seminar pendidikan tentang kepemimpinan berbasis pendidikan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Nudin atau Dr. Saifuddin Mukhtar MA. Kepada beliau disilahkan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Profesor Dr. Made Syaikhu, ini jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini di hari Sabtu dan tentunya hari keluarganya kepotong, Prof. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama-sama teman-teman PKU 16, dan ini insya Allah kader-kader yang militan, ini angkatan yang ke-16. Insya Allah ini lengkap dari 40 kecamatan. Jadi sekedar informasi, Bogor ada 40 kecamatan dan
teman-teman mewakili kecamatan dan mewakili juga organisasi masyarakat dan pondok pesantren. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi Pendidikan yang diwakili oleh Sekretaris dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya juga mudah-mudahan kita doakan Pak Ketua Komisi diberikan kesehatan tentunya. Yang sama-sama kami juga hormati seluruh panitia PKU 16 yang hadir, ada ketua, sekretaris dan juga seluruh jajaran panitia PKU 16 yang hadir pada kesempatan hari ini. Seluruh peserta PKU wajahnya kalau pagi masih cerah, Prof. Tapi kalau sudah sore malam wajahnya agak sedikit beda gitu. Biasanya perempuan matanya sayu-sayu, yang laki-laki sayu. Tapi ketika debat biasanya jam 10 pun hidup lagi gitu. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini tentunya kita bisa bertemu, dipertemukan dengan guru kita Profesor Made Saihu. Saya lebih senang Kang Sobur, ini Dr. Sobur. Saya perkenalkan Kang Sobur berdiri. Saya mohon maaf nih, saya belum, ini kesyukuran kita, subhanallah. Kang Sobur berdiri, ini adalah Dr. Sobur. Beliau adalah salah satu alumni yang memang sudah mencapai tingkat pendidikan, kalau level pendidikan tertinggi. Kalau profesor kan fungsional ya. Jabatan. Alhamdulillah ini salah satu kader PKU. Kalau tidak salah ada Dr. Sarifah, ada juga Dr. Rahmat, Dr. Balkis, kemudian kalau tidak salah lagi Dr. Wafi. Nah kalau saya tadi baru didoakan Kang. Jadi sebetulnya masih OTW. Ya insya Allah Prof, saya kebetulan tadi sebelum masuk kelas ini dapat pencerahan baru gitu kan dari beliau. Ya alhamdulillah. Kebetulan dulu beliau dibimbing oleh Prof Azra. Nah saya juga tadi pas ngobrol, Prof gimana? Oh ini kesimpulannya harus begini ya. Saya bilang dapat ilmu baru saya hari ini. Alhamdulillah. Nah ini bentuk kesyukuran kita tentunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang proses kaderisasi pemimpin itu kalau kita melihat teori ada 3. Ada yang pemimpin itu lahir dalam konteks secara genetis, itu yang mengatakan bahwa seorang pemimpin karena bakatnya dia terlahir menjadi seorang pemimpin. Maka teori genetis mengatakan seorang pemimpin yang hebat, yang sukses karena memang dia ada keturunan dan bakat. Tapi juga ada teori lain yang mengatakan bahwa pemimpin harus disiapkan melalui proses pendidikan, melalui proses yang panjang gitu ya. Maka teori ini mengatakan teori sosial. Dan yang ketiga adalah mengatakan teori yang disebut dengan penggabungan dua-duanya, yaitu teori ekologis yang mengatakan faktor genetis penting dan juga faktor sosialnya atau teori sosial ini penting. Jadi seorang pemimpin yang sukses terlahir dari 2, ini menurut teori ekologis. Yang pertama dia gennya bagus, kemudian proses penyiapannya juga bagus. Saya kira nanti kita akan sama-sama mendengarkan, mendapatkan ilmu dari beliau bagaimana seorang pemimpin itu terlahir. Dan kalau kita hitung penduduk dunia hari ini ada 7,7 miliar penduduk dunia, tersebar di 193 negara yang independen dan sisanya masih ada negara yang dependen. Kalau kita berbicara Indonesia, penduduk Indonesia hari ini ada 275 juta penduduk Indonesia. Kalau kita geser lagi ke Jawa Barat ada 50 juta penduduk Jawa Barat. Kalau kita geser lagi ke Kabupaten Bogor, ternyata jumlah penduduk ada 5,48 juta penduduk. Kalau kita hitung, ini saya kebetulan ada Kang Sobur, ahli pendidikan, kalau saya kebetulan di ilmu sosial kan. Jadi melihatnya faktor sosialnya. Ternyata apa? Kalau kita hitung kondisi hari ini bahwa Indonesia, ini survei kemarin tahun 2021, indeks daya saing kita atau competitiveness kita itu ada pada peringkat 37, masih di bawah Thailand dan negara yang lain. Jadi dari 40 negara yang disurvei saat itu, kita posisi 37. Posisi Singapura masih ada posisi di 5 terbesar. Yang terbesar pertama negara-negara di Eropa termasuk juga Swiss. Tapi ternyata Thailand pada posisi 28 di peringkat competitiveness-nya.
bukan tingkat Asia Tenggara. Jadi kalau kita tarik ke Asia Tenggara, kita masih di bawah Thailand, masih tinggi Filipina dibandingkan dengan kita. Ini daya saing kita. Ternyata kalau kita hitung, apa sebetulnya yang menjadi faktor besar daripada daya saing ini adalah pendidikan. Coba kita lihat, rata-rata lama sekolah kita nasional itu masih di angka 8,54, masih jauh dari wajar pendidikan. Kalau kita hitung ke Kabupaten Bogor masih di angka 8,31. Jadi ini juga saya kira ada korelasi yang sangat kuat antara pendidikan dan juga indeks daya saing kita di tingkat global yang masih mungkin menjadi catatan berharga bagi kita untuk senantiasa kita perbaiki. Kembali kepada kaitan dengan pemimpin. Tentunya kalau kita berbicara bagaimana pemimpin itu terlahir dari genetis yang sangat kuat, bagaimana juga pemimpin disiapkan, dan teori yang ketiga adalah teori penggabungan gitu ya, reaksi daripada teori sosial dan teori genetis ini. Saya kira nanti akan dibedah bagaimana seorang pemimpin juga terlahir. Nah, berbicara kaitan dengan kaderisasi di pendidikan ulama ini yang sudah berjalan 15 dan sekarang angkatan ke-16, tentunya harapannya adalah kontribusi kawan-kawan nantinya. Karena pemimpin tidak akan terlahir begitu instan. Seorang pemimpin tidak hanya terlahir dalam konteksnya dia langsung terlahir, tetapi seorang pemimpin dengan proses, seorang pemimpin dengan penugasan, seorang pemimpin penuh terjal yang sangat luar biasa, maka terlahir seorang pemimpin. Saya kira ini adalah bagian penting daripada proses yang dilalui oleh kawan-kawan dan kita semuanya tentunya, sehingga memang harapan besar secara gamblang nanti akan dijelaskan oleh Profesor Saihu kepada kita semuanya tentang kepemimpinan dalam pendidikan ini, sehingga harapan besar dari Ketua Umum dan juga seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor akan terlahir pemimpin-pemimpin yang akan mengisi nanti di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan juga yang akan mengisi dalam konteks nasional dari PKU 16 ini bisa tercapai, dan itu saya kira merupakan cita-cita kita bersama. Yang kedua tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf Prof dari Profesor Dr. Haji Ahmad Mukri Haji MAMH. Beliau menugaskan saya untuk mewakili pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama kita di sini, dan tentunya Pak Sekung juga mohon izin, tadi beliau juga ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, tugas yang memang harus dilaksanakan, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya mewakili pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih Prof. Kehadiran Prof tentunya akan memberikan warna tersendiri untuk teman-teman PKU 16 ini, dan harapannya kami kepada peserta simak dengan baik. Saya kira banyak ilmu-ilmu yang teman-teman juga akan dapatkan dari beliau, dan tentunya untuk bekal teman-teman nanti di masyarakat. Dan sekedar informasi Prof bahwa pendidikan kader ulama ini sudah berjalan ke-16, kemudian teman-teman nanti akan melaksanakan on kampus itu selama 4 bulan dan off kampus itu selama 2 bulan. Dan kebetulan tahun ini adalah tahun transisi dari perubahan dan perbaikan sistem. Mudah-mudahan nanti Prof melalui Kang Subur juga diberikan masukan dan input yang tentunya konstruktif Prof untuk perbaikan proses pendidikan kader ulama ini, karena memang tahun ini kita juga menggunakan LMS ya, Learning Management System, untuk laporan dan juga tugas-tugas yang diberikan kepada teman-teman, sehingga mohon nanti Prof juga memberikan saran dan masukan tentunya untuk kami untuk perbaikan proses pendidikan kader ulama ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tentunya atas jamuannya. Seginilah adanya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Tempat ini sudah 16 kali, 15 tahun melahirkan kader PKU, dan ini adalah ke-16. Tempatnya tidak berubah kecuali angkatan ke-12 kalau tidak salah, aktif ya. Angkatan ke-12 tempatnya di MUI. Saat itu karena memang ini dipakai tempat yang tidak bisa kita gunakan. Ini mudah-mudahan teman-teman panitia biasanya kesini datang reuni. Reuninya reuni bukan reuni disiplin gitu ya, dan menambah ilmu tentunya. Saya kira demikian, dan dengan seizin Pak Ketua Umum tentunya dan juga seizin teman-teman panitia seluruhnya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar pendidikan kepemimpinan dalam pendidikan
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kita semuanya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar kepemimpinan dalam pendidikan dengan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Bidang Pendidikan Al-Mukarram Dr. Saifuddin Mukhtar MA yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, acara yang terakhir dalam sesi pembukaan ini adalah penutup doa yang akan disampaikan oleh anggota Komisi Pendidikan Al-Mukarram Kiai Haji Khalil MPDI. Kami persilakan. Acara pembukaan seminar pendidikan kepemimpinan berbasis pendidikan telah kita lalui bersama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh moderator, ya, Ki Miftahuddin, yang akan memandu acara seminar pada kesempatan pagi hari ini. Pendidik NPD. Mohon izin, Pada Pak. beliau kami silakan. Dan pada seluruh peserta kami mohon turut aktif dalam Di mana ini? seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, jam segini masih udah mulai sayu-sayu, makanya kayak kata Gus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri kegiatan seminar kepemimpinan berbasis pendidikan yang dilaksanakan oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Ustadzul Al-Kiram Dr. Saifuddin Mukhtar MA, atau yang kita kenal dengan Gus Budi, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Kabupaten Bogor, Abah Latif, Dr. Rukyat, Dr. Subur Wijaya, Kiai Haji Khalil, dan rekan-rekan sekalian, akang-akang teteh-teteh dari PKU Angkatan ke-16. 6 tahun lalu tepatnya saya juga sama menggunakan baju putih celana hitam. Saya PKU Angkatan ke-10 2016. Abah Hadi Angkatan ke-4. Kang Rukyat Angkatan 3, lebih tua lagi. Masya Allah ya. Jadi Gus Udin 6. Jadi saya bernostalgia di sini, 6 tahun lalu ada di situ. Asli dari Kecamatan Citerep, ada Citerep di sini. Ada 2 orang.
Pagi menjelang siang ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup unik dan menarik terkait dengan pendidikan atau kepemimpinan dan pendidikan yang tadi sudah digambarkan secara luas sekali. Saya itu kalau Gus Udin ngomong atau menyampaikan kalimat sambutannya asli nggak pernah tertidur. Suara beliau itu berapi-api dari awal ketika kenal PKU dengan beliau. Jadi bagaimana membangkitkan semangat, motivasi kepada teman-teman PKU, dan kita bersyukur sekali diberikan semangat yang luar biasa dari beliau terkait dengan kepemimpinan di Kabupaten Bogor khususnya, karena memang beliau adalah dalam tanda kutip orang politik, ya, tahulah kepemimpinan seperti apa. Kemudian juga terkait dengan pendidikan. Pagi ini kita akan banyak ngobrol terkait dengan pendidikan. Di samping saya ada seorang yang sudah cukup berpengalaman di bidang pendidikan. Ternyata usianya masih cukup muda, saya sampai kaget sekali. Ya. Beliau kelahiran tahun 82, sekarang berarti baru 40 tahun sudah akan menjelang profesor. Karena berpikir 40 tahun sudah mau profesor, saya masih belum apa-apa gitu. Ya. Tapi alhamdulillah saya 20 tahun di bidang pendidikan dari tahun 2000 pas sampai sekarang 2022. Banyak hal yang akan kita bahas terkait dengan konsep kepemimpinan berbasis pendidikan. Kita melihat bahwa fungsi utama manusia itu yang Allah berikan kepada kita, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi fungsi khalifah itulah yang harus dimainkan peran kita, yang nanti akan dikupas secara tuntas, ya, lugas yang akan disampaikan oleh Asosiat Prof. Yang mudah-mudahan saya berharap tidak ada yang terkantuk-kantuk di sini. Benar dikatakan tadi oleh Dr. Subur bahwa jangan sampai kita rugi, nggak dapat ilmu sama sekali dari beliau. Beliau ini tidak hanya praktisi, ya, tapi juga memang konseptor yang luar biasa terkait dengan pendidikan. Baik, tidak berpanjang kalam karena urusan pendidikan adalah memang sangat kompleks dan unik sekali. Kompleks karena memang banyak persoalan-persoalan pendidikan, dan tadi dikatakan oleh Gus Udin semuanya bisa diselesaikan dengan masalah pendidikan. Ya. Unik karena memang pendidikan inilah yang menjadi tema sentral kita, bahwa orang tujuan kami dari pendidikan adalah adab dan watak serta martabat bangsa kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang nanti kita akan kupas makna pendidikan yang sebenarnya, ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Yang mudah-mudahan ini semakin mencerahkan kita. Dan di depan saya pasti ada aktivis-aktivis pendidikan, baik dari lembaga formal maupun lembaga non formal, ada yang pesantren, ada yang ustazah dan lain sebagainya. Nanti kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk forum diskusi dan pertanyaan-pertanyaan. Tak kenal maka ta'aruf, kita akan memperkenalkan pembicara atau pemateri kita pada pagi hari ini dengan kurikulum yang sudah saya pegang di sini, kurikulum vitae-nya. Dr. Made Saihu MPDI, Asosiat Profesor. Bocoran sedikit lagi beliau akan menuju profesor. Doakan semoga bisa cepat selesai. Amin, amin. Kelahiran 30 April 1982, masih muda. Ya. Golongannya pembina utama muda 4C. Nah, Dr. Rukiat ketawa ya kalau dalam ngomong 4C. Sesama dosen maksudnya, paham. Ya. Nanti nomor handphone belakangan. Pendidikan beliau S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Mustaqim Negara Bali. Dari nama sudah ketahuan, Dr. Made Saihu, Made. Ya. Kemudian S1 juga IKIP PGRI Tuban, Jawa Timur, pendidikan bahasa Inggris. S1-nya tadi ada pendidikan agama Islam, S1 lagi kemudian pendidikan bahasa Inggris. Kemudian Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, S2-nya pendidikan agama Islam. Dan S3-nya di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, pendidikan Islam juga. Jadi kontinu, linear banget kali ini bahasanya. Ya, dari awal pendidikan S1 sampai S3-nya pendidikan. Dan
bocorannya di sini adalah pada saat 2018 beliau adalah doktor terbaik ya, di bidang pendidikan Islam pada Sekolah Pasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar biasa, doktor terbaik, jarang yang bisa dapetin. Komplot, summa komplot. Prof. Azra memberikan nilai berapa? 96. 96. Masya Allah. Ya, Prof. Azra, selevel Prof. Azra. Makanya Gus Udin tadi banyak belajar. Biar bisa angkanya hampir sama. Mudah-mudahan Gus ya, sama ya. Pengalaman beliau, ini penting pengalaman, biar nanti menjadi catatan kita. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Negara Bali, pernah juga guru di SMA di Ponorogo Bali, dosen STIT Jembrana Bali dari 2013 sampai sekarang, dosen STIT Al-Amin Kriau Tangerang, juga dosen di Pascasarjana di UIN Banten yang kata beliau sudah karena jarak akhirnya beliau sudah resign ya. Kemudian dari 2018 sekarang dosen di Pascasarjana PTII Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Posisi beliau adalah di PTII Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Kabiro ya, jadi boleh berdiskusi nanti terkait dengan yang pengen kuliah ke PTII ya. Wah, ini kalau baca pekerjaannya Masya Allah, beliaunya review dari beberapa jurnal-jurnal pendidikan. Jadi hidupnya memang untuk menulis ya. Jurnal Kajian dan Budaya Islam, Jurnal Studi Al-Quran, Jurnal Pendidikan Islam ya. Kemudian Jurnal Bimas Islam, kemudian Jurnal Tadabbur, Jurnal Ad-Dinar, Jurnal Al-Bayyinah, pokoknya jurnal ya, banyak banget sampai 16 kepanjangan kalau disebutin, waktunya keburu habis. Kemudian dari 2020 sampai sekarang tim integrasi keilmuan Kementerian Agama. Integrasi keilmuan, nanti boleh ditanya apa yang maksudnya integrasi keilmuan. Kemudian tim bidang monitoring dan evaluasi Badan Pembina dan Pengembangan Organisasi MUI Pusat BPPO. Dari 2021 sampai sekarang reviewer PPG Kementerian Agama, pendidikan profesi guru. Nanti ada yang mau nanya nih, yang pengen sertifikasi guru di Kementerian Agama, beliau ternyata konseptornya. Yang bermasalah nggak bisa lulus PPG kemarin misalkan dari administrasi segala macam, beliau ini kuncinya ada di beliau ya. Kalau pengen lulus gampang Soalnya ada sini semua. soalnya ada di laptop beliau katanya. Jadi beliau yang memang membuat konsepnya PPG di Kementerian Agama. Wah, baru ketahuan ya. Kemudian tim standar mutu kepustakaan Islam Kementerian Agama, karena tadi memang jago nulis di jurnal-jurnal, jadi beliau adalah tim standar mutu. Kemudian saya di 2022 sampai sekarang Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kopertais 1 wilayah DKI Jakarta dan Banten. Dan yang terakhir 2022 sampai sekarang adalah ini yang luar biasa, tim moderasi beragama yang memang suka kita slogan kita Islam moderat. Jadi mereka bagian daripada moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik rekan-rekan, akan tanda-tanda PKU 16 yang dirahmati Allah. Kita lanjut saja pemaparan materi yang saya pribadi memberikan waktu kalau bisa jangan sampai 1 jam. Tapi mudah-mudahan 1 jam lebih dikit lah. Ya, materi yang disampaikan sudah bisa dilihat di sana. Ada di situ ya. Ada di sana juga. Ya. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh sambil santai, boleh sambil jalan-jalan, bebas saja. Sambil lihat. Sambil lihat juga silakan. Tapi kayaknya udah hafal beliau. Waktu materi udah di luar kepala. Ya. Kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Asosiat Profesor Dr. Made Saihu MPDI. Dipersilakan. Terima kasih Pak Kiai Miftahuddin SOS MPDI. Jadi saya malu di sini bicaranya karena saya di depan Kiai Pak, di depan santriawan, santriwati, di depan kadar-kadar ulama. Jadi Anda sedang dipersiapkan. Kadar itu definisinya seseorang yang dipersiapkan untuk mengemban tugas sekaligus menjalankan amanah yang diberikan kepada siapa yang memberi tugas. Jadi berat Pak, itu kadar. Tetapi di saat yang sama, kadar itu adalah dia yang menjadi salah satu indikator unsur-unsur yang masuk kategori khalifah. Jadi Anda sedang menjadi khalifah hari ini.
dan Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi khalifah yang sempurna. Lengkap dengan sempurna itu berbeda. Kalau lengkap, saya ibaratkan seperti rumah, ada pintunya, ada jendelanya, ada ada tamannya, itu lengkap. Kalau sempurna penghuninya, apalagi kalau ada istrinya yang cantik, itu sempurna namanya, Pak. Jadi meski lengkap dengan sempurna memiliki lawan kata yang sama, tapi lengkap belum tentu sempurna. Tapi kalau sempurna sudah pasti di dalamnya ada unsur kelengkapan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai, mohon izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ba'du. Yang saya hormati Ketua MUI, Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MH. Yang saya hormati Sekretaris MUI Kabupaten Bogor, seluruh anggota komisi, mohon maaf kami belum begitu hafal namanya, Pak Moderator dan kawan-kawan peserta PKU angkatan ke-16 ya, angkatan ke-16 yang berbahagia, yang insya Allah hari ini Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi leader-leader di tengah masyarakat. Nah, hari ini saya langsung saja, kita akan berbicara tentang kepemimpinan berbasis pendidikan. Tetapi sebelum kita berbicara kepemimpinan, kita mau bicara pendidikan dulu. Jadi pendidikan itu kalau Anda, Bapak, kawan-kawan semua, melihat dalam setiap literatur yang ada, pendidikan Islam itu didasarkan kepada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi apapun literaturnya pasti semua merujuk kepada yang di sana. Pertanyaannya adalah kenapa di sana? Itu satu. Yang kedua, hari ini di abad atau di era kontemporer kita sedang dihadapkan kepada model pendidikan abad 21. Model pendidikan abad 21 itu diakronimkan dengan 4C atau 4C. Pertama, critical thinking, collaboration, communication, and creative thinking. Jadi ada 4C. Nah, apakah 4C yang diciptakan oleh Louis Anderson itu memiliki justifikasi dalam Al-Quran, atau apakah misalnya 4C itu lebih canggih dari Al-Quran? Ini yang perlu kita lihat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu sebelum berbicara pendidikan, saya mau bicara begini tuh. Berdasarkan survei PISA tahun 2021, saya ikut Gus Udin. Pakai tadi ngomong survei, saya ikut dengan survei juga. Jadi PISA itu Program for International Schools Assessment. Itu pusatnya di Finlandia. Nah, PISA itu meneliti atau menyurvei tingkat pendidikan di setiap negara. Tahun 2021 disurvei sebanyak 79 negara. Indonesia dari 79 negara itu menempati peringkat nomor 72. 72 Pak. Jauh sekali Pak. Nah, jadi 72 dari 79 negara. Nah, indikator penilaian itu 3. Pertama, membaca. Kedua, berhitung. Ketiga, sains. Nah, membaca, berhitung, sains. Sebelum kita masuk, kita prolog dulu. Nah, banyak kawan-kawan di madrasah hari ini, itu punyanya Kemendikbud Pak, kita kan madrasah itu fikih, usul fikih, ilmu kalam, akidah dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu Pak. Karena kita di Indonesia rumah besarnya itu satu, rumah besar akademik itu satu. Jadi yang diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu madrasah dan sekolah. Undang-undang kita ini di Indonesia, Undang-Undang Pendidikan sudah 4 kali mengalami perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 50.
Itu. Yang kedua dijuntuh di Undang-Undang Nomor 50 tahun 54, berkembang lagi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 89, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Mungkin Gus Udin, mungkin Kiai Khalil masih ingat ketika masih ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 89. Madrasah itu nggak bisa masuk ke SMP. Dulu yang tamatan madrasah itu nggak bisa masuk ke SMP, atau sanawiyah nggak bisa masuk ke yang sanawiyah nggak bisa masuk ke SMA, karena masih acuannya itu. Kenapa? Karena di situ masih tertuang bahasanya madrasah atau sekolah. Gara-gara satu kata memiliki beragam makna. Kalau sekarang nggak pakai atau, tapi pakai dan. Ini kode ya Pak ya. Biasanya yang kalau mati gini kode gitu Pak. Ya. Tadi Pak moderator lupa menyebutkan nomor rekening soalnya. Oke. Baik. Jadi minta maaf ya kawan-kawan, saya tidak pandai kawan-kawan peserta PKU. Saya tidak bisa bikin joke gitu. Jadi kalau ada orang yang insomnia, yang susah tidur, ya kalau ikut kuliah saya dia bisa tidur. Itu. Jadi saya di situ kebermanfaatan saya. Itu salah satu kebermanfaatan saya di situ. Oke. Itu yang paling saya bahagia. Kenapa? Saya bisa memiliki manfaat bisa menidurkan orang. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke. Kita lanjut. Jadi itu rumah besar kita ke madrasah dan sekolah nggak bisa dibedakan Pak. Meski pengelolanya berbeda, tapi rumpun akademiknya satu. Nah, maka dengan demikian Anda yang mahasiswa PKU harus mampu membaca, berhitung, dan sains sekaligus. Nggak bisa dipisahkan. PKU kan memang difungsikan untuk mengatur masyarakat, enggak. Itu pola pikir yang sempit. Jadi yang di madrasah misalnya, saya kan guru SKI, saya guru Al-Quran hadis, saya guru fikih, saya nggak penting itu berhitung, apalagi di akhirat yang ditanyakan bukan akar kuadrat 5 kali berapa, bukan mas muka begitu kan, dan seterusnya. Enggak. Itu salah satu pola pikir yang salah. Jadi Anda mau madrasah ataupun sekolah, apalagi PKU, tetap harus menguasai 3 ini. Jadi membaca, berhitung, menulis. Nah, dari 3 ini saya simpulkan Anda yang PKU hari ini dan mulai start hari ini harus bisa memahami pertama literasi, kedua numerasi, dan yang antara literasi dan numerasi itu dibungkus dengan religiosity. Jadi ini pesan moralnya untuk mahasiswa PKU. Jadi harus optimal di bidang literasinya, optimal di numerasinya, kemudian dibungkus dalam setiap aktivitas literasi dan numerasi itu dengan religiosity. Kira-kira begitu ya. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Jadi ini yang tekankan. Sehingga dengan demikian antara output dari madrasah ataupun sekolah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, sama saja. Nah, apalagi kalau kita mengacu kepada sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Thomas Aquinas itu sekitar abad ke-19, pola pikir metafisikanya itu mengcopy paste apa yang pernah diciptakan oleh Al-Farabi. Al-Farabi itu julukannya Al-Muallim As-Tsani, the second teacher after Aristoteles, setelah Aristoteles. Saking cerdasnya. Nah, dia itu fisikawan. Jadi seorang ilmuwan, fuqaha, muhaddis, mutakallimin, filosof, itu Al-Farabi. Belum lagi Ibnu Rushd itu seluruh karya Ibnu Rushd itu diterjemahkan di Eropa. Tokoh yang menerjemahkan itu namanya Sigurd de Brabant. Nah, Sigurd de Brabant ini kemudian punya murid namanya Roger Bacon. Roger Bacon inilah yang kemudian mengembangkan ilmu matematikanya Ibnu Rushd. Nah, sekarang Anda mau anti dengan matematika, kita mau anti dengan fisika. Itu yang salah besar. Apalagi misalnya, jangan, nggak perlu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, pakai bahasa Arab saja karena bahasa Arab bahasa akhirat. Emangnya yang berbicara bibir kita? Gitu ya Pak ya.
Dan kalaupun itu bahasa Arab pasti dipakai, kan kita sudah punya kunci jawabannya. Mana nabiyuka, ma rabbuka. Sudah jelas itu. Tapi apakah kita bisa menjawab? Lalu kalau kita berpikir eksklusif seperti itu, kasihan dong muslim yang ada di Brazil. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Ketika ditanya malaikat, mana nabiyuka? Dia jawab, what did you say malaikat? I do not understand. Kan berantem akhirnya. Jadi jangan berpikir sempit begitu. Nah, apalagi kita ini oleh salah satu pendapat dikatakan kita sedang berada di alam syahada. Alam itu ada alam syahada, jabarut, naik lagi levelnya malakut, naik lagi wahidiyah, kebersatuan, naik lagi keesaan, yang terakhir gaib al-ghuyub. Kalau kita sedang berada di alam syahada, hari ini alam yang empiris, maka kita disyaratkan mempelajari sesuatu yang empiris juga, supaya apa? Paralel dengan kehidupan sekarang. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya? Jadi itu. Jadi jangan menomorduakan ilmu-ilmu yang sifatnya sains. Itu Pak. Nanti kalau misalnya orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan pesawat, baru kita iri gitu kan. Baru kita berkata bahwa kenapa Islam itu mundur? Yang maju itu orang Barat. Kita sendiri yang membuat mundur. Jadi mahjubin bil muslimin. Karena kita sendiri yang membuat mundur. Kenapa? Karena otak kita sudah terdikotomi. Oh, ini yang membawa saya ke akhirat, ini yang membawa saya ke dunia. Kenapa? Karena banyak dalam Al-Quran misalnya ada ayat menyatakan Al-Quran itu dunia itu cuman permainan. Hidup yang sebenarnya itu ada di akhirat. Kemudian Al-Qasas ayat itu apa itu? Wabtagi fima ataka dan seterusnya. Walatan sanasibaka minad dunya. Satu kalimat pertama menggunakan kalimat aktif, walatan sanasibaka minad dunya menggunakan kalimat pasif. Itu artinya Allah lebih cenderung kepada akhirat daripada ke dunia. Tidak demikian maksudnya. Tidak demikian. Ada lagi yang berkata Islam tidak, dengan asumsi kita seperti itu, berarti Islam kan tidak adil. Terbangun asumsi Islam tidak adil. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Islam nggak adil berarti. Padahal sebenarnya kalau kita kaji ke belakang, Al-Quran itu kan juga menggunakan i'tibar. Makanya dalam Al-Quran itu dalam kitab kita ada iqra, ada tartil, ada tilawah, ada tadabbur. Harus bisa membedakan 4 ini. Iqra, tilawah, tartil, tadabbur, masing-masing berbeda-beda. Masing-masing semua ini berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya, kenapa Islam memberikan wewenang atau memberikan bagian kepada yang laki-laki 1, kemudian perempuan laki-laki yang perempuan itu setengah. Pertanyaannya, yang wajib menafkahi perempuan laki-laki apa perempuan itu sendiri? Laki-laki. Yang memberikan mahar wajib laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang berhak menghidupi laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Jadi wajar kan kalau dia diberikan bekal lebih. Bisa dipahami ya? Ini yang dimaksud adil. Wajar kan kalau dia diberikan bekal lebih? Sekarang misalnya ada ayat Al-Quran bahwa dunia itu sementara, hanya perhiasan, hidupnya sementara, akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan kekal. Sekarang saya mau tanya, kalau kita lapar pasti makan kan? Kemudian kalau kita badannya risih pasti mandi. Pertanyaan kedua, adakah kita sering memaknai ibadah kita? Sholat, puasa, zakat. Pernahkah kita mengambil ibroh dari setiap aktivitas itu? Kalau memang kita sering mengambil ibroh dalam setiap aktivitas itu, tidak akan pernah ada kekacauan, konflik di negara Islam. Karena setelah sholat pasti nahi mungkar. Pernahkah? Mohon maaf, jarang-jarang kan? Nah, karena jarang-jarang itulah Allah menekankan yang jarang-jarang itu, supaya yang jarang-jarang itu menjadi sering. Nah, ini tingkat keadilan. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya? Jadi saya keberanian, makanya kenapa kita disebut harus wasatiyah ya Kiai ya. Wasatiyah itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143 itu ijazul adadi.
Al-Baqarah ada berapa surat ayat dalamnya? 286. Ayat ini terletak di surat nomor berapa? 143. Itu i'jazul adadi. Apalagi ayat itu diawali dengan kata wa kadzalika. Siapa yang tunjuk dengan kata wa kadzalika itu? Ayat di atasnya, sayaqulu sufaha'un nasi dan seterusnya. Kita nggak bahas itu kebetulan Kiai ya. Nanti saja kita bahas yang itu. Jadi kira-kira begitu dan seterusnya. Oke. Baik. Itu pemahaman kita tentang pendidikan dulu. Jadi, kawan-kawan sekalian, hari ini di abad 21 kita ditekankan dengan forsi. Forsi itu model pembelajaran abad 21 pertama critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua communication, berkomunikasi. Yang ketiga collaboration, berkolaborasi. Yang terakhir creative thinking. 4 C ini ternyata 14.000 tahun yang lalu sudah ditanamkan atau sudah disampaikan oleh Nabi kepada umat Islam melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan yang telah menciptakanmu. Iqra wa rabbukal Iqra wa rabbukal akram kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq. Sementara ulama berkata alaq itu terambil dari kata alaqo yang makna dasarnya adalah bertemunya zat atom dengan atom yang lain. Atau bertemunya, kalau makna sebenarnya itu cacing yang kecil yang yang jadi jentiknya nyamuk. Tahu jentiknya nyamuk ya? Cacing yang warna merah itu, kalau sendirian dia mati. Jadi dia mesti ada temannya. Kalau sendirian dia mati. Makanya Anda kalau melihat jentik-jentik nyamuk di kamar mandi itu, pasti dia ada 2, ada 3 atau banyak. Kalau sendirian dia mati. Jadi kesendirian itu menyakitkan. Maka jangan pernah sendiri gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kesendirian itu menyakitkan. Kira-kira begitu. Apa sih yang kurang dari Nabi Adam itu di surga? Itu kan nggak ada yang kurang. Tapi prinsipnya Nabi Adam itu ya, ternyata kesendirian itu menyakitkan. Kira-kira begitu. Saya tidak pandai berkata-kata indah ya. Jadi saya memang ditugaskan untuk bisa menciptakan keindahan. Kira-kira, tapi kalau kata-kata yang indah saya nggak bisa. Nah, jadi itu alaq. Nah, ketika alaq ini bertemu, nah ini yang dimaksud Gus Udin oleh tafsir ilmi itu dikatakan proses kolaborasi, proses komunikasi. Kalau sudah dia kolaborasi, kalau dia sudah komunikasi, maka Iqra wa rabbukal akram, dia bisa menghasilkan sesuatu yang tinggi nilainya. Itu Pak, tafsir ilminya itu begitu. Jadi, you tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi jika tidak melakukan 2 C ini, kolaborasi, komunikasi. Tidak ada yang bisa menciptakan satu by alone. Jadi dia butuh bantuan orang lain. Nah, ketika dia bisa menghasilkan itu yang dimaksud dengan creative thinking yang sifatnya akram tadi, Pak. Jadi proses atau 4C itu ternyata diafirmasi oleh Al-Qur'an ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat keempat, allazi 'allamal insana bil qalam atau 'allamal insana bil qalam. Dia mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu makna dasarnya sesuatu yang runcing. Satu, yang kedua sesuatu yang dihasilkan dari yang runcing, tulisan kan, atau buku atau kitab. Jadi 'allamal insana allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan tulisan, dengan bahan bacaan. Nah, manusia bisa mengetahui sesuatu melalui ilmu perolehan. Ini maksudnya proses belajar seperti kita hari ini. Nah, ayat kelima, allazi, apa ayat kelimanya Kiai? Allamal insana nama lam ya'lam. Tidak disebutkan sarananya. Ada nggak di situ? Allamal insana ma lam ya'lam. Tidak pakai sarana. Tapi Allah mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, inilah yang oleh
Sayyidina Ali, ilmu itu dikatakan memiliki dua jenis. Ada satu ilmu perolehan dari tafsir ayat keempat surah Al-Baqarah, yang kedua ilmu perolehan, yang kedua tafsir ayat kelima surat Al-Alaq ini namanya ilmu ladunni atau ilmu potensial. Jadi ilmu perolehan dan ilmu potensial ini dalam kurung laduni itu dijustifikasi oleh surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Itu Pak. Jadi bukan gak ada ilmu laduni itu Pak. Imam Syafi'i ketika menulis kitab Al-Um beberapa kali mengalami kesulitan. Apa yang dilakukan? Sholat. Ba'da sholat kok bisa lanjut nulis? Itu Pak. Belum lagi Ibnu Arabi ketika menulis kitab Fususul Hikam, dia berkata, Anda Syekh menulis surat ini kepada siapa? Oh, saya nanya sama Nabi. Coba bayangkan, nanya sama Nabi, gimana caranya? Nabi di abad pertama Hijrah, dia berada di abad ke-10 Hijriah. Itu Pak. Bisa dipahami ya? Jadi kita yang muslim mempunyai dua ilmu. Mereka punya satu ilmu. Lebih unggul mana? Kita Pak. Tapi sayangnya kita belum memahami itu. Saya maksudnya, bukan Anda. Gitu ya, bisa dipahami ya, itu pengantarnya. Pengantarnya Jalaman. Oke, kira-kira sekarang lanjut ya Pak ya. Kita bahas ini, Kang Subur ya. 3 misi given manusia. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kita ini diciptakan Allah membawa 3 misi. Misi pertama itu misi untuk beribadah. Itu misi utama. Saya coba membagi saja supaya sederhana, supaya bisa dipetakan dalam kerangka berpikir ilmiah. Pertama, misi yang utama itu misi beribadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi yang kedua itu misi fungsional sebagai seorang khalifah. Itu Al-Baqarah ayat 30, kawan-kawan sudah pasti tahu semua. Apalagi pakai peci semua. Nah, saya ini nggak berani ngomong ayat Pak Kiai karena nggak pakai peci gitu. Ya, jadi takut salah Kiai Holil. Nah, yang ketiga misi operasional. Itu surat Hud ayat 61. Kamu bisa cari sendiri deh ayatnya. Jadi setiap kita membawa 3 misi given dari Allah. Misi utama untuk beribadah. Nah, misi kedua itu misi fungsional sebagai seorang khalifah. Nah, misi yang ketiga misi operasional sebagai pemakmur bumi. Ini misi 3 kita yang diberikan untuk Allah kepada kita. Kalau misalnya mau dijadikan satu bisa saja, tapi saya mencoba untuk berpikir ilmiah dulu. Kita coba peta-petakan. Karena kadang-kadang yang satu itu sulit didefinisikan. Gitu kan? Nah, jadi sulit didefinisikan. Kalau dia berbeda, maka ada relasi esensial antara ketiganya. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke pendidikan, masuk ke pemimpinan, jadi begini, seorang pemimpin itu produk pendidikan. Bisa dipahami ya? Nah, maka saya bahas pendidikannya dulu. Jadi bukan pemimpin yang melahirkan pendidikan, tapi pemimpin itu produk dari pendidikan. Oke, sekarang kita lihat misalnya pendidikan itu apa sih? Itu ya Pak ya. Pendidikan itu di slide ketiga, Mas. Si slide ketiga. Oke, di slide ketiga, biar apa yang disampaikan beda dengan nggak beda dengan yang ditayangkan. Itu. Oke. Jadi pendidikan itu sederhananya begini. Suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia. Itu pendidikan. Jadi satu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia memiliki 3 unsur, Pak. Kalau Anda kawan-kawan mahasiswa PKU cari definisi pendidikan itu banyak.
Itu banyak ya. Tapi saya mau menyederhanakan dari sekian banyak itu. Jadi satu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, itu pendidikan. Ini saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu, ini pendidikan. Bisa dipahami ya, ini proses. Nah, yang ada 3 unsur di dalamnya. Pertama, proses penanaman. Yang kedua, sesuatu. Yang ketiga, diri manusia. Proses penanaman itu terkait dengan 2 hal, metode dan sistem. Kawan-kawan yang mahasiswa PKU, ada metodenya, ada sistemnya. Pasti kan? Mustahil sebuah pendidikan jika tidak memiliki sistem atau metode. Itu mustahil. Tadi dikatakan oleh Gus Udin, kita sudah menggunakan LMS. Itu sistem. Itu kan? Jadi mustahil dia akan terlaksana. Yang kedua, ada sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu itu apa? Kandungan ilmu pengetahuan. Nah, kita mau belajar nanti bagaimana seorang pemimpin itu lahir dari pendidikan. Nah, yang ketiga, diri manusia sebagai penerima. Jadi 3 unsur ini. Jika salah satunya tiada, maka dia tidak bisa disebut pendidikan. Jadi ada proses, kemudian ada sesuatu yang ditanamkan melalui proses itu, dan ada diri manusia sebagai penerima. Itu pendidikan. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut di slide keempat. Nah, itu gambar cewek ya. Nah, itu. Jadi siapa sih yang nggak suka dengan yang cantik gitu ya? Oke. Maka karena ini salah satu trik saya buat agar nggak ngantuk gitu. Karena saya emang nggak bisa bikin kawan-kawan itu seneng gitu. Saya membosankan orangnya Pak. Itu saya membosankan gitu. Oke. Jadi yang cantik begitu itu dijulukinya al-hayawanun natik. Itu bukan namanya Pak. Itu. Nggak tahu ini orang Cilengsi Ustaz. Saya nggak tahu ya. Ini orang Cilengsi apa orang mana saya nggak paham ya. Ya. Itu, tapi sepertinya orang Cilengsi lihat pipinya. Al-hayawanun natik wan nafsun natikoh. Nah, manusia itu kita ambil kesimpulan sementara binatang rasional. Jadi al-hayawanun natik, yang bisa berpikir. Natik itu sama dengan nut, itu asal katanya berarti pembicaraan. Jadi manusia yang dari pembicaraannya dia bisa dimengerti dan dapat mengerti. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berbicara tentang misalnya binatang rasional, maka mau tidak mau kita berbicara nalar. Itu saya sebutkan. Di barat, Kiai, itu dibedakan antara nalar dengan otak. Jadi akal sendiri, nalar sendiri. Intelek sendiri, akal sendiri. Tetapi dalam peradaban Islam tidak dibedakan. Jadi begini, kita mengenalkan ada berapa kecerdasan. 3 kecerdasan ya, kawan-kawan ya. Ada pertama apa? Kecerdasan intelektual. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, spiritual. Oke. Kecerdasan intelektual itu pertama kali diciptakan namanya William Stern pada tahun 1912. Kemudian dilanjutkan oleh Francis Galton 1948. Kemudian dilanjutkan lagi namanya oleh Albert Beinert. Kecerdasan intelektual inilah yang seperti dikatakan oleh Gus Udin, itu turunan. Hasil penelitiannya itu turunan. Kalau bapak ibu yang cerdas, anaknya cerdas. Itu kata Albert Beinert. Kata William Stern itu begitu. Akhirnya tahun 1996 berubah lagi kecerdasan itu. Oh, berarti kecerdasan ini tidak bisa menampung kemampuan manusia. Tahun 1996 lahir namanya kecerdasan emosional. Daniel Goleman tokohnya. 2 April 1996 Daniel Goleman menciptakan kecerdasan emosional. Bahwa yang menentukan orang itu bisa sukses atau tidak bukan otaknya, tapi emosinya. Kata Daniel Goleman. Nah, mengalami problematika lagi, tahun 2001 lahirlah kecerdasan yang ketiga, namanya kecerdasan spiritual.
Tokohnya namanya Ian Marshall. Nah, kecerdasan ini berkata bahwa you kalau dekat dengan Tuhan, you dapat ilham. Tapi dia nggak mau berkata Tuhan, spirit. Dia nggak mau berkata Tuhan, itu dia bacanya spirit. Nah, hari ini kita akan belajar kecerdasan metafisik. Jadi ada kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kemudian kecerdasan spiritual, yang terakhir kecerdasan ma'rifat. Kalau pertama kita bicara intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, and today we have to discuss about ma'rifat quotient. Hari ini kita mau bahas itu, kecerdasan ma'rifat. Mudahan waktunya ada, pasti panjang ya. Oke. Dari sinilah nanti kita bisa memahami, kawan-kawan sekalian. Kita sering melihat banyak orang melanggar lalu lintas. Ada guru yang datang ke kelas suka telat. Ada guru yang nggak mau nilai kerjaan siswanya. Itu dia santai aja, seolah tanpa beban. Orang yang melanggar lalu lintas itu santai aja tanpa beban. Padahal itu kadang jilbabnya panjang. Kalau dia naik motor tuh kayak bawa bendera gitu, kabar gitu. Kan mengganggu yang di belakang. Ya, atau santai aja tuh, banyak pakai peci itu, lalu lampu merah terobos saja. Kenapa dia seperti itu? Karena asumsi yang terbangun, yang saya langgar adalah pelanggaran lalu lintas, aturan lalu lintas. Tapi kecerdasan ma'rifat tidak seperti itu. Saya melanggar lampu merah, itu yang saya langgar bukan aturan lintas, tapi yang saya langgar adalah agama. Berapa banyak orang yang akan dimungkinkan kecelakaan jika kita melanggar lalu lintas? Bisa dipahami? Bukankah maqasid syariahnya ketemu di situ? Kan subur ya? Hifzun nasl, hifzud din, hifzul akal, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita melanggar lalu lintas, yang asumsi yang terbangun masih bahwa yang kita langgar itu aturan lalu lintas, itu belum masuk pendidikan di hatinya. Kalau misalnya guru datangnya suka telat, asumsi yang terbangun yang saya langgar adalah peraturan sekolah, belum masuk pendidikan di hatinya. Kenapa? Mungkin dia lupa bahwa sesuatu yang mengikuti kepada kewajiban, maka hukumnya pun akan berubah menjadi wajib. Berarti yang telat itu yang dilanggar agama apa bukan? Agama. Mudah-mudahan dosen-dosen PKU nggak ada yang suka telat ya. Ya, apalagi kalau sampai bikin telat gajinya, itu berat sekali langgarannya. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, bahaya itu Gus Udin. Nanti itu terus Gus Udin nanti bisa nalangin yang begitu. Ya, oke, baik itu. Jadi rasio dan intelektual itu dalam akal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, kawan-kawan ya. Oke. Lalu kita lihat ini. Itu sebabnya kenapa manusia disebut kita ini setiap memiliki dua jiwa, dua ruh. Pertama jiwa binatang, yang kedua itu nafsun natikoh, jiwa yang bisa berbicara. Kalau Imam Al-Ghazali itu membagi manusia itu bagi 4. Jadi 4 jiwa gitu Kiai. Jadi pertama an-nafsun nabatiyah, an-nafsun an-nabatiyah, jiwa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua an-nafsul ahayawaniyah, jiwa kebinatangan. Yang ketiga an-nafas an-nabatiyah, an-nafas al-hayawaniyah. Yang ketiga itu an-nafas al-insaniyah, jiwa kemanusiaan. Yang terakhir an-nafas al-ilahiyah. Kalau sudah pada level an-nafas al-ilahiyah, itulah baru orang itu pernah dianggap mengenyam pendidikan, kata Ibnu Sina. Jadi kalau masih an-nafas an-nabatiyah itu menyerap, Pak. Bisanya menyerap saja. Kayak tumbuhan itu kan menyerap saja. Nah, dan an-nafas dan tumbuhan itu ada tumbuhan pasilan ya, yang darinya tumbuhan aslinya itu bisa rusak. Jadi ada orang yang begitu. Nah, itu jiwanya masih jiwa an-nafas an-nabatiyah kata Ibnu Sina. Nah, yang naik lagi levelnya jiwa binatang, jiwa manusia, dan jiwa Tuhan. Nah, kita mau bicara di situ. Sekarang kalau kita berbicara akal, maka selanjutnya akal itu kan kalau kita pahami, kalau kita cari mana makna di Mu'zam itu kan
satu sifat dalam yang mengikat dan menyimpulkan objek-objek dengan menggunakan sarana kata-kata. Itu akal. Jadi pengetahuan itu diikat oleh akal sehingga dia tidak lepas. Kawan-kawan sekalian, Anda sering, mungkin saya juga sering baca buku, sekali baca mengerti, tapi ketika misalnya nggak baca lagi lupa gitu. Saya baca buku, ingat saya, tapi ketika buku saya tutup, lupa lagi apa yang saya baca. Sering gitu kan? Nah, karena Anda ikroknya cuma sekali. Ikrok itu harus 2 kali. Itu dia sebabnya kalau akhlak itu ikrok itu ada 2. Ikrok pertama itu men-scan, ikrok kedua membaca apa yang di-scan. Itu kira-kira ya. Nah, jadi makanya kenapa surah akhlak itu ada 2 ikrok. Jadi ikrok pertama itu men-scan pengetahuan, ikrok yang kedua membaca apa yang di-scan tadi. Makanya kenapa misalnya kiai, ustadz itu mengajar, itu aja kitabnya. Tapi hari ini dia bahasnya bab toharo, keterangannya seperti ini. Minggu depan bab tohara, keterangannya sudah beda. Tapi babnya sama. Kira-kira begitu ya. Karena ada proses peresapan pengetahuan. Kira-kira begitu. Nah, itu akal. Nah, akal itu menjadi padanan dari kalb. Itu kan di situ ada. Di kalb itu hati. Satu alat pencerapan pengertian ruhaniah yang darinya diri rasional. Itu hati. Jadi hati dan akal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kata Ibnu Rus, kebenaran yang satu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lain. Itu Pak. Jadi manusia itu begitu pada dasarnya. Jadi memiliki 5 potensi dasar manusia itu. Yang siapapun diapa-apain aja, manusia itu pada dasarnya baik. Jadi kalau ada yang berkata manusia itu seperti kertas putih, saya nggak setuju. Gitu. Teori tabula rasa itu terus enggak. Kita bukan kertas putih, kita sudah punya bekal. Sudah punya bekal rohani. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dan seterusnya itu, Al-A'raf ayat 172 itu, kita sudah bisa menjawab ketika Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita sudah punya bekal. Jadi it is not about a blank paper. Kita bukan kertas yang kosong. Salah kalau ada yang beranggapan kita kertas kosong. Ya, oke. Jadi akal dan kalb itu satu seakar kata, satu padanan, bukan seakar kata, memiliki padanan yang sama. Jadi kita bukan kertas kotor, bukan kertas kosong. Apa itu bunyi surah An-Nahl ayat 76 atau 76? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Sama. Di situ Allah menggunakan Al-Qur'an menggunakan kalimat tunggal, sama. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita dengar itu saja. Nasihat itu saja. Itu makanya kenapa Al-Quran menggunakan kata sama. Tetapi tidak demikian dengan kata absor, menggunakan kata jama'. Kenapa? Karena setiap kita pasti memiliki perbedaan aneka sudut pandang. Beda-beda cara menilai orang. Itu orang cantik. Kalau menurut saya itu yang cantik pipinya. Oh, kata Gus Udin bukan pipinya, kakinya. Kata Gus Miftah bukan kakinya, jarinya panjang-panjang, misalnya begitu. Beda-beda mendefinisikannya. Itu absor. Ya, beda-beda. Nah, kemudian wal afidah. Afidah itu kan artinya banyak. Dia bisa berarti akal, bisa berarti hati. Dia jamak dari kata fuad. Ya, kan hati kita ini ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan kan? Dari mulai kasar, kemudian sadar, kemudian qalb, fuad, sagab, kemudian nur, sir terakhir. Jadi ada 7 tingkatan. Nah, oke. Kita ini kawan-kawan sekalian tidak bisa, kita mau sekarang menjadi bagaimana cara kita bersyukur. Kawan-kawan yang ada di sini ini sudah masuk kategori hamba yang syakur. Karena la'allakum tashkurun, kata syakara itu makna dasarnya jika dilihat di beberapa mu'jam itu berarti menghargai. Jadi
kita baru bisa dikatakan sebagai hamba yang syakur kalau bisa mempergunakan pendengaran dengan baik, penglihatan dengan baik, hati dengan baik, baru bisa dikatakan hamba yang syakur. Seperti kawan-kawan yang ada di sini, ini hamba yang syakur. Para kiai, para ustadz, beliau hamba yang syakur. Pakai hati mengajar, pakai mata dalam menilai seseorang, pakai telinga dalam menilai seseorang. Tapi kalau ada yang kuliah seperti ini, misalnya dia tidur atau ngantuk, itu bukan hamba yang syakur. Mau? Nah itu. Yang ngantuk otomatis bangun. Nah, jadi bukan hamba yang syakur. Kena hukum di ayat itu. Bisa dipahami ya? Dia yang Gus Miftah, beliau kiai, tapi beliau nggak mau ngajar. Beliau nggak mau membimbing umat misalnya. Nah, beliau tidak masuk hamba yang syakur. Tapi misalnya saya nih, bisanya cuma Iqra 1 sampai dengan 6. Ketika ada anak datang, saya ajarkan metode Baghdadi zaman dulu kan. A di atas A di bawah I, A di depan U, A, I. Itu sudah hamba yang syakur. Jadi seperti itu. Jadi enak dalam beragama itu. Tapi beliau yang sudah Fathul Mu'in, Fathul Qorib sampai Fathul Lizar, Hatam, itu misalnya nggak mau ngajar, itu bukan hamba yang syakur. Yang terakhir itu syakur. Nah itu Fathul Lizar. itu misalnya kiai, beliau nggak mau, itu beliau bukan hamba yang syakur. Kawan-kawan yang sedang kuliah di PKU ini hamba yang syakur. Itu kira-kira. Kalau ada yang tidur bukan syakur. Saya nggak maksa ya, tapi itu pengertian Al-Qur'annya begitu. Jadi kalau ada misalnya ketika ada kita kuliah, kita bicara di depan, atau kita mengajar, lalu tidur gitu, itu bukan hamba yang syakur. Nah, jadi makanya kenapa, mohon maaf sekali, saya kalau ada nih, saya sering ikut kuliah, itu saya HP off, semua off, rata-rata semua saya off kan, kecuali ini laptop saya nyalakan karena sedang mengikuti ini. Itu misalnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi saya multitasking nih Kiai. Ini mahasiswa saya di Universitas Pertamina lagi ada kegiatan, dan saya karena pembinanya, PA-nya harus wajib hadir. Dia Zoom. Jadi Zoom ini kan satu langkah yang melampaui zamannya. Satu teknologi yang melampaui zamannya. Oke. Makanya saya nggak mau ngajar tatap muka, Pak. Jadi saya lebih suka ngajarnya itu pakai Zoom. Jarang sekali saya mau, Pak, tatap muka nggak, Zoom aja gitu. Jadi saya bisa dari rumah. Kira-kira begitu kebiasaan saya gitu ya. Lebih enak di rumah daripada saya harus datang ke kampus, bayar tol dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Itu jangan diikuti ya, itu nggak bagus Pak. Tapi kalau di Jakarta mungkin bagus. Makanya Kang Subur di kuliah pernah tatap muka ya Kang ya? Pernah ya? Pernah sekali atau berapa gitu. Itu Bu Balkis kebetulan bimbingan saya disertasinya gitu. Kalau Kang Subur bukan saya nggak tahu ya, saya lupa ya. Saya sering diskusi ya, oke, baik. Jadi itu. Nah, kita kembali lanjut ke materi Pak. Nah, karena ini panjang nih pengertiannya. Nah, ini Pak. Rasional itu apa sih? Kita lihat. Rasional itu adalah kapasitas untuk dapat memahami pembicaraan dan kekuatan dan bertanggung jawab atas perumusan makna yang melibatkan penilaian, pembedaan, pencirian, dan penjelasan serta yang berhubungan dengan penyampaian kata-kata atau ekspresi dalam satu pola yang bermakna. Sekarang kita lihat apa sih makna itu di slide berikutnya, di slide ke-6 ya. Apa sih makna itu? Nah, ini nanti kita akan sampai kepada poinnya. Apa sih yang dimaksud dengan makna? Makna itu berarti pengenalan tempat-tempat segala sesuatu dalam satu sistem. Itu makna. Jadi ini agak sedikit larinya ke filsafat ya Pak ya. Jadi agak larinya sedikit ke filsafat untuk memahami pemimpin.
Nah, sorry. Sudah, Pak. Jadi makna itu begini. Makna itu adalah pengenalan tempat-tempat segala sesuatu dalam satu sistem, itu makna. Nah, pengenalan itu kita kenal dengan sesuatu hanya akan terjadi jika ada relasi sesuatu dengan yang lainnya dalam satu sistem sehingga menjadi sesuatu yang terpahamkan atau terjelaskan. Itu makna. Nggak apa-apa ya, saya sampaikan saja ya kawan-kawan ya. Oke, nanti kita akan ketemu posisi pendidikan kita ada di mana. Nggak apa-apa Kiai ya, pelan-pelan Kiai ya. Oke, itu makna. Jadi makna itu terambil dari pemahaman kita dari akal tadi. Jadi saya ulang, makna itu pengenalan tempat-tempat segala sesuatu dalam satu sistem. Itu makna. Ini maknanya apa ya? Kalau nggak kenal, nggak paham. Jadi kita kenal dulu dengan sesuatu, baru kita bisa memaknai sesuatu itu. Nah, makna itu hanya bisa menjadi sebuah makna jika ada relasi hubungan. Itu makna. Kalau ada relasi, sehingga dia menjadi terpahamkan. Sehingga begini, kalau kita melihat makna, itu bisa. Oke, bagus. Di slide berikutnya, Pak. Oke, di slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya, Pak. Oke. Ini makna. Pak Kiai, Pak kawan-kawan sekalian, ini makna. Kalau yang pertama itu proses dan sistem. Sekarang kita menuju kedua. Menuju kedua itu kandungan. Apa sih yang mau kita bahas? Kandungan apa sih yang mau kita sampaikan kepada anak didik kita? Pertanyaannya adalah, kandungan itu yang dimaksud dengan kandungan adalah ilmu pengetahuan. Lalu apa sih ilmu pengetahuan itu? Kan begitu kan? Nah, ilmu pengetahuan itu adalah usulun nafsi ila makna syai'a, usulu maknan au suratis syai' fin nafsi. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah kedatangan makna sesuatu atau suatu objek pengetahuan di dalam jiwa. Ini agak larinya sedikit ke filsafat atau tasawuf ya, Gus Udin. Karena kita tidak akan bisa filosofi is the mother of the science. Jadi tasawuf atau filosof adalah nahu dan sorofnya pengetahuan. Kira-kira begitu. Sedikit kita bicara ini. Jadi makna itu adalah husulu maknan au suratus syai'. Ilmu pengetahuan itu adalah husulu maknan au suratus syai' fin nafsi. Kedatangan makna sesuatu atau sesuatu objek pengetahuan dalam jiwa. Nah, ini kode juga ini. itu ilmu pengetahuan. Nah, lalu posisi jiwa sebagai penerima itu berarti usulun nafsi ila makna syai', sampainya jiwa pada makna sesuatu atau sesuatu objek pengetahuan. Itu Pak, ini makna. Jadi agak berat Pak kajian kita hari ini Pak. Jadi saya ulang, makna apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu? Kalau sederhananya begini Mbak, belajar itu proses mencari. Apa yang kita dapat itu ilmu. Itu sederhananya ya. Saya mau belajar apa atau apapun bentuknya. Belajar itu proses mencari, to find something, menemukan sesuatu. Nah, something you get, sesuatu yang kita dapatkan, that's belong to the knowledge. Itu ilmu pengetahuan. Nah, tetapi kita mencoba mengkaji lebih dalam lagi ilmu pengetahuan dalam agama kita, dalam perspektif filsafat Islam. Apa sih yang dimaksud dengan makna? Jadi pengetahuan itu adalah proses penanaman makna dalam diri manusia.
Pendidikan itu proses penanaman makna dalam diri manusia, sehingga nanti kita ketemu, Pak. Ketemu nanti aktivitas kita ini menjadi tadi ada bani robi fa asana ta'dibi. Nanti akan kesana lari ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu adalah husulu maknan aw suratu syai' fin nafsi, sampainya segala sesuatu kepada jiwa. Apapun itu namanya pengetahuan. Nah, jiwa yang menerima itu namanya wusulun nafsi ila makna syai'. Oke. Lalu yang menjadi sumber pengetahuan itu, kita yakin bahwa sumber pengetahuan itu berpusat dari Al-Quran. Tidak ada sumber pengetahuan yang di luar Al-Quran. Semua berpusat dari Al-Quran. Oke. Karena sudah semua berpusat dari Al-Quran, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran itu. Sederhananya itu begitu, itu kalimat saya. Jadi Al-Quran itu seperti sebuah buku besar, ya, buah buku besar yang terbuka dan setiap rincian di dalamnya meliputi cakrawala yang terjauh, juga seperti sebuah kumpulan kata-kata di dalam buku besar yang berbicara kepada manusia tentang sang pengarangnya. Sebentar ya Pak ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Oke. Jadi Al-Quran itu sumber pengetahuan atau sebuah buku besar yang terbuka dan setiap rincian di dalamnya meliputi cakrawala yang terjauh, juga seperti sebuah kumpulan kata-kata di dalam sebuah buku besar yang berbicara kepada manusia tentang siapa sang pengarangnya. Bisa dipahami ya? Oke, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran sumber pengetahuan. Kita sepakat bahwa Al-Quran sumber pengetahuan. Maka dengan demikian kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kata. Ya, kata itu adalah tanda atau simbol. Tanda, kata-kata itu, kata-kata yang dalam Al-Quran itu pertama tanda dan simbol. Itu sebabnya kita sering bilang, coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah di muka bumi. Itu kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat itu dua. Pertama kata, yang kedua simbol. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita sudah bisa memahami ayat yang berarti tanda atau simbol yang kita sederhanakan dengan kata, maka sebenarnya kata itu terhubung dengan sang hakikat. Simbol yang ada ini memiliki hakikatnya. Sering kita bicara begini, ini air ini hakikatnya lain daripada yang lain. Yang lain itu maksudnya hakikat. Kata-kata lain itu hakikat. Bisa dipahami ya? Jadi tanda atau simbol itu selalu berhubungan dengan hakikat. Dia memiliki relasi kepada hakikat. Jadi kalau kawan-kawan melihat simbol atau apapun di muka bumi ini sebagai sesuatu yang terpisah dari hakikatnya, maka itu belum mengerti agama, belum mengerti pendidikan. Jadi misalnya kita melihat gunungnya, gunung saja, lautan ya lautan saja, tanpa menghubungkan dengan sang penciptanya, itu belum hakikat, itu belum bisa dikategorikan pendidikan. Baru nanti kita masuk kepada pemimpin. Hakikat itu ada dua Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan. Pertama ada yang empiris dan empiris, yang empiris dan non empiris. Nah, yang empiris dan non empiris ini diintegralisasikan dalam Al-Quran. Coba Bapak lihat surat Asyam, surat Asyam itu ya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaa dan seterusnya. Ayat 1 sampai 10. Yang pertama bicara empiris apa non empiris? Empiris. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahar dan seterusnya. Sesuatu yang kelihatan dulu. Kajian tentang alam.
Ini sebabnya kenapa semua filosof-filosof muslim yang melahirkan beragam ilmu pengetahuan yang dikaji alam. Makanya mereka disebut sebagai filosof alam. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, penemu matematika itu semua yang dikaji alam. Jadi dia menghubungkan simbol yang ada di muka bumi ini dengan sang pemilik simbol. Bisa dipahami ya? Sebentar ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kawan-kawan ya? Oke, kita lanjut. Nih, lalu apakah pengenalan saja sudah cukup? Slide berikutnya, Pak. Oke, pengenalan saja cukup? Belum, Pak. Jadi ilmu pengetahuan itu, apakah pengenalan saja sudah cukup? Belum. Jadi dia butuh satu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah pengakuan. Jadi pengenalan yang benar itu harus diikuti dengan pengakuan. Anda kenal dengan simbol, Anda mengenali simbol, Anda mengenali kata-kata. Tapi jika tidak mengakui bahwa kata-kata atau simbol itu berhubungan dengan hakikat, itu bukan pendidikan. Bisa dipahami ya? Nanti akan melahirkan sebuah pemimpin yang tadi dikatakan oleh Gus Udin, pemimpin yang berkarakter. Gitu kira-kira Pak. Jadi memang begini kawan-kawan situasi kalau kita lagi kuliah ya. Ya, sering begini itu biasa. Apalagi ntar kalau misalnya saya tanya kepada Gus Miftah, Gus lagi berapa menit lagi Gus Miftah jawabnya 5 menit lagi. Biasanya tuh begitu. Ya. Jadi saya biasa selalu berkata, nanti kalau saya tanya jawab 3 menit ya. Saya ngomongnya begitu dengan moderatornya gitu. Karena itu biasa begitu. Oke. Jadi bisa dilihat di slide. Jadi pengenalan yang benar harus diikuti dengan pengakuan, karena jika tidak, pengenalan itu akan sia-sia. Pengakuan sebagaimana juga pengenalan berkenaan dengan manusia dan menjadikan manusia itu cocok dengan persyaratan tempat-tempat yang tepat dan benar dari segala sesuatu dan peristiwa. Jadi sesuatu di dalam pengetahuan yang jika tidak ditanamkan tidak akan membuat pengajaran dan proses pembelajaran sebagai suatu pendidikan. Artinya kita kenal dengan pengetahuan saja, tapi tidak mengakui bahwa ini pengetahuan ini berasal dari Tuhan atau memiliki hakikatnya sendiri, maka kita belum masuk kategori orang yang sedang belajar. Seperti saya katakan tadi, kalau kita melanggar lalu lintas atau guru misalnya yang datangnya telat, asumsi yang terbangun bahwa saya sedang melanggar pelaturan sekolah saja tanpa melanggar dia yang punya hakikat, berarti dia belum mengerti ya substansi dari pendidikan itu. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kita akan ketemu apakah terminologi pendidikan itu yang benar tarbiyah, takdib apa taklim. Masih panjang ini Mbak. Gitu. Karena hasil dari ketiga ini, jadi pendidikan dari 3T ini hasilnya beda-beda. Yang dari takdib hasilnya beda, yang mengedepankan tarbiyah hasilnya beda, yang taklim hasilnya beda. Tapi yang diinginkan oleh PKU itu yang takdib. Gitu Pak. Kira-kira gitu ya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Apa berikutnya? Karena ilmu itu datangnya dari Tuhan, jadi sesuatu dalam ilmu itu kemudian menjadi sesuatu yang ada dalam ilmu, kemudian menjadi pendidikan. Pendidikan itu berisi pengenalan dan pengakuan tentang apa? Tentang Tuhan sebagai zat yang ada di dalam tatanan wujud, penciptaan, dan keberadaan. Artinya apa? Segala ilmu pengetahuan itu karena dia bersumber dari Tuhan, maka mau tidak mau
Untuk mempelajari pengetahuan, kita dekati dulu dia yang punya pengetahuan itu. Bisa dipahami ya? Itu. Maka Anda deh misalnya belajar sesuatu. Saya sering gitu pengalaman nulis gitu, aduh nggak bisa saya, wudhu gitu, diem gitu saya di kamar mandi lama, gitu, keluar itu jadi satu paragraf, itu sering saya begitu. Saya nggak tahu, nah gitu kira-kira Pak. Gitu. Jadi apa ya? Kita kan komunikasi ada dua, ada komunikasi internal, interpersonal, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal saya dengan Anda. Interpersonal saya dengan Anda. Kalau komunikasi intrapersonal, kita berkomunikasi kepada diri sendiri yang biasanya sering dilakukan di dua tempat. Satu di tempat tidur, satu lagi di kamar mandi. Itu Pak. Jadi Anda tahu Ben Wali itu ya? Itu yang sering bikin lagunya itu namanya Apoy, yang gitaris itu. Itu kalau setiap bikin bikin lirik itu di kamar mandi. Bikin lirik itu di kamar mandi. Jadi dia lama-lama di kamar mandi itu, baru dia bikin lirik. Nah itu Pak, di kamar mandi dia. Nah di situ lengkap, ada kamar mandinya juga bagus, namanya artis ya. Nah kalau kita kan kamar mandinya ada kebuka, nggak kebuka, lumut di mana-mana gitu kan, odol di mana-mana. Di situ ada celana siapa, di sini anduk siapa gitu kan. Ada biasanya di kamar mandi sandalnya kuning tapi talinya merah gitu kan. Nah kadang-kadang itu kita begitu. Nah kalau dia kan nggak begitu. Oke, ini kita.